Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aulia Isfi Airo. Saya dari kelas 4C Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori peluang. Teori peluang ini akan membahas 6 bab yang terdiri dari pengertian dan konsep peluang. Yang kedua, ada pendekatan peluang suatu kejadian. Yang ketiga, ada percobaan dan ruang sampel. Yang keempat, di sini ada menghitung peluang suatu kejadian. Yang kelima, di sini ada kaidah Bayes, dan yang terakhir di sini adalah permutasi dan kombinasi. Saya akan menjelaskan satu-satu, dan di sini yang pertama adalah pengertian dan konsep peluang. Pengertian dan konsep peluang ini merupakan bagian matematika yang membahas pengukuran tingkat keyakinan orang akan muncul atau tidak munculnya suatu kejadian atau peristiwa. Oleh karena itu, untuk mendiskusikan dimulai dengan suatu pengamatan tersebut dinamakan suatu percobaan. Hasil dari suatu percobaan ini dinamakan hasil atau titik sampel tersebut. Peluang ini disebut juga probabilitas, yang berarti ilmu kemungkinan. Peluang ini semata-mata adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa secara kumulatif. Peluang ini dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan seperti baik, lemah, kuat, miskin, sedikit, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya di sini ada pendekatan peluang suatu kejadian. Pada suatu percobaan terdapat nilai n, hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan sama untuk muncul. Jika dari hasil percobaan ini terdapat nilai k, maka yang merupakan kejadian A tersebut adalah peluang kejadian A. Ditulis PA ditentukan dengan rumus tersebut. Selanjutnya di sini ada percobaan dan ruang sampel. Percobaan dan ruang sampel di sini merupakan ruang sampel S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh pada suatu percobaan. Setiap anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Banyak anggota ruang sampel dinotasikan S, sedangkan kejadiannya adalah himpunan bagian dari ruang sampel tersebut. Cara menentukan ruang sampel suatu percobaan di sini yaitu ada 3 cara. Yang pertama cara mendaftar, yang kedua diagram pohon, dan yang terakhir di sini ada tabel. Selanjutnya yang keempat di sini adalah menghitung peluang suatu kejadian. Menghitung peluang suatu kejadian di sini merupakan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel atau S. Jika setiap anggota ruang sampel ini memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang kejadian ini sebuah yang memiliki anggota A. Selanjutnya, yang kelima di sini ada kaidah Bayes. Kaidah Bayes di sini atau teorema Bayes ini dikemukakan oleh seorang pendeta Presbyterian Inggris pada tahun 1793 yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes ini kemudian disempurnakan oleh Laplace. Teorema Bayes ini digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasinya tersebut. Teorema ini menerangkan hubungan antara probabilitas terjadinya peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi, dan probabilitas ini terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A telah terjadi. Teorema ini didasarkan pada prinsip bahwa tambahan informasi dapat memperbaiki probabilitas. Dalam teori probabilitas dan statistika ini, teorema Bayes ini merupakan sebuah teorema dengan 2 penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes ini, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentif, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas 2 kejadian tersebut. Teorema ini
merupakan dasar dari statistika Bayes dan memiliki penerapan dalam sains rekayasa ilmu ekonomi, terutama ilmu ekonomi makro atau mikro, dan teori permainan kedokteran dan hukum. Penerapan teorema Bayes ini untuk memperbaharui kepercayaan di mana invest Bayes. Selanjutnya yang terakhir di sini ada permutasi dan kombinasi. Permutasi di sini secara sederhana dapat didefinisikan sebagai beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu. Permutasi ini dari sekumpulan objek merupakan banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut. Sedangkan kombinasi di sini adalah proses pemilihan objek atau item dari satu set atau kumpulan objek sehingga atau tidak seperti permutasi urutan, pemulihan objek tidak menjadi masalah. Kombinasi ini disusun yang dibentuk dari anggota suatu himpunan dengan mengambil seluruh atau sebagian anggota himpunan dan tanpa memberi arti pada urutan anggota dari susunan tersebut. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Di sini ada 5 perbedaan. Yang pertama yaitu istilah permutasi mengacu pada beberapa cara untuk mengatur satu set objek dalam urutan berurutan. Kombinasi ini menyiratkan beberapa cara untuk memilih item dari kumpulan besar objek sehingga urutannya tidak relevan. Sedangkan yang kedua, di sini ada titik pembeda utama antara dua konsep matematika ini merupakan urutan, penetapan, dan posisi, yaitu dalam karakteristik permutasi yang disebutkan di atas penting dan tidak terjadi masalah dalam kasus kombinasi tersebut. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga di sini ada permutasi menunjukkan beberapa cara untuk mengatur benda, orang, angka, huruf, warna, dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain, kombinasi ini menunjukkan cara yang berbeda untuk memilih item menu, makanan, pakaian, subjektif, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan yang keempat di sini ada permutasi tidak lain, yaitu merupakan kombinasi terurut. Sementara kombinasi ini menyiratkan set atau pasangan nilai yang tidak berurutan dalam kriteria tertentu. Selanjutnya, perbedaan yang terakhir di sini ada banyak permutasi dapat diturunkan dari kombinasi tunggal, sebaliknya hanya satu kombinasi yang dapat diperoleh dari satu permutasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.